itu dengan menasihati dengan kebenaran. Dan kebenaran itu harus punya kejelasan sumber. Dari mana? Dari Allah Ta'ala. Dan kalau dimaksud kebenaran dari Allah Ta'ala, artinya biasakan menasihati dengan pertama dan utama sekali membacakan firman Allah Ta'ala, kalamullah, kutip ayat Al-Quranul Karim. Dan sesudah itu dengan pesan-pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena Nabi Muhammad SAW telah diabadikan dalam Al-Quran sebagai hamba Allah yang tidak pernah berbicara sebagai produk hawa nafsu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apapun yang diucapkan Nabi Muhammad SAW bukanlah produk hawa nafsu, tetapi semata-mata bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, hari ini kita di hari Senin tanggal 9 Juli 2021. Kita sudah akan menjelang memasuki tahun baru Hijriah. Kita masih di penghujung Zulhijjah 1442 Hijriah. Kita lanjutkan bahasan kita masih berkenaan dengan pentingnya menjaga soliditas di dalam benteng terakhir kita, yakni keluarga. Dan salah satu bentuk upaya untuk bisa menjaga soliditas, ya, kohesitas, ya, keakraban di antara anggota keluarga adalah menghidupkan 3 tawasau. Tawasau bil haqqi, saling mewasiatkan dengan kebenaran. Tawasau bis sabri, saling menasihatkan dengan kesabaran. Dan tawasau bil marhamah, saling menasihati dengan kasih sayang. Kita sudah menyentuh yang pertama pada pertemuan yang lalu, tawasau bil haq, saling menasihati dengan kebenaran. Dan sekedar mengingatkan kembali, kebenaran itu harus bersumber dari yang jelas. Dalam hal ini sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah 147, Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Rabbmu, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya janganlah engkau termasuk orang yang ragu. Ya. Jadi dalam suatu atmosfer, suatu lingkungan keluarga, hendaknya dibiasakan suami menegur istri, istri menegur suami, orang tua menasihati anak, anak mengingatkan orang tua, saudara dengan sesama saudara, akak dengan adik, adik dengan abangnya. Itu dengan menasihati dengan kebenaran. Dan kebenaran itu harus punya kejelasan sumber. Dari mana? Dari Allah Ta'ala. Dan kalau dimaksud kebenaran dari Allah Ta'ala, artinya biasakan menasihati dengan pertama dan utama sekali membacakan firman Allah Ta'ala, kalamullah, kutip ayat Al-Quranul Karim. Dan sesudah itu dengan pesan-pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena Nabi Muhammad SAW telah diabadikan dalam Al-Quran sebagai hamba Allah yang tidak pernah berbicara sebagai produk hawa nafsu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apapun yang diucapkan Nabi Muhammad SAW bukanlah produk hawa nafsu, tetapi semata-mata bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah Ta'ala. Nah, sekarang kita bicara tawasau bis sabr.
saling mewasiatkan, saling menasihati dengan kesabaran. Kalau tawasaw bil haq tujuannya hifdzul as-salah, memelihara orisinalitas keaslian seseorang di atas siratal mustaqim, maka tawasaw bis sabr itu tujuannya adalah hifdzul istimrar, memelihara agar seseorang itu di atas siratal mustaqim selalu continue bergerak, tidak berhenti, tidak stagnan, ya. Nah, karenanya mari kita lihat bagaimana Al-Qur'anul Karim berbicara tentang as-sabr, tentang as-sabirin, orang-orang yang sabar. Di antaranya bisa kita temukan dalam surah Ali Imran 146. Allah Ta'ala berfirman, وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ مَّعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. Artinya, berapa banyak bersama para nabi telah berjuang, berperang, kalangan ribbiyun, kalangan orang-orang rabbani, kalangan orang-orang bertakwa, yang mana mereka mempunyai 3 karakteristik. Yang pertama, ma wahanu lima asabahum fisabilillah. Mereka tidak lemah mental disebabkan musibah yang menimpa mereka tatkala mereka di atas jalan Allah Ta'ala. Yang kedua, wa ma dha'ufu, mereka tidak lemah penampilan. Dan yang ketiga, wa mastakanu, mereka tidak lemah aktivitas. Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai, menyukai orang-orang yang sabar. Jadi melalui ayat ini kita dapat simpulkan bahwa ciri orang-orang yang sabar itu hendaknya mengandung 3 karakteristik. Yang pertama, ma wahanu lima asabahum fi sabilillah. Mereka tidak lemah mental disebabkan musibah-musibah sebagai resiko yang mungkin mereka terima dikarenakan mereka istiqamah di jalan Allah Ta'ala. Yang kedua, ma dha'ufu, mereka tidak lemah penampilan, mereka tidak berpenampilan lesu, tidak berpenampilan seperti orang yang lemah, ya, tapi mereka berpenampilan segar, berpenampilan senantiasa tegar, ya. Dan yang ketiga, wa mastakan, mereka tidak lemah aktivitas. Jadi mereka tidak gampang menyerah, mereka tidak gampang berputus asa. Tatkala mereka mengalami kesulitan-kesulitan, hambatan-hambatan, rintangan-rintangan karena ingin berada di atas jalan Allah, mereka tidak kemudian berhenti, mereka tidak kemudian meninggalkan tugas atau aktivitas dakwah tersebut. Tapi mereka mencari terus, ya, mereka kreatif dan inovatif di dalam melihat kemungkinan-kemungkinan untuk terus beraktivitas. Nah, inilah 3 karakteristik dari kalangan as-sabirin. Kalau kita mau lengkapi lagi, kita bisa juga ambil dari surah Al-Baqarah ayat 150-an. Itu disebutkan, wa basyyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka lah orang-orang yang bila mana ditimpa musibah, mereka segera berucap, menyatakan kalimat istirja, kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita berasal semuanya dari Allah Ta'ala, dan kita semuanya akan kembali kepada Allah Ta'ala. Begitu mereka mengucapkan kalimat istirja, kembali mereka sadar bahwa perjalanan di dunia yang sementara ini, yang fana ini, adalah perjalanan yang mau tidak mau mengandung bala, mengandung fitnah, mengandung ujian, cobaan. Ya, justru disitulah dia harus menyadari bahwa semakin dia sabar, semakin dia istiqamah, semakin dia akan menerima dijanjikan oleh Allah Ta'ala thawab, ajrun azim, balasan, pahala, ganjaran yang mulia, yang besar di sisi Allah Ta'ala di akhirat kelak nanti. Saudaraku rahimakumullah, semoga kita memiliki semangat untuk senantiasa tawasaw bis sabr, saling mewasiatkan untuk bersabar dengan sesama anggota keluarga kita,
suami terhadap istri, istri terhadap suami, orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, saudara terhadap saudara, kakak kepada adiknya, adik kepada kakaknya, abang kepada adiknya, adik kepada abangnya, sesama adik satu sama lain, dan seterusnya. Kalau ini kita ciptakan, kita usahakan untuk diwujudkan dalam keluarga kita, mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang hifdzul istimrar, bisa memelihara kontinuitas ya, untuk berada terus-menerus di atas siratal mustaqim. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.